firman-Nya Allah seperti ini enggak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya ini tadi konsisten sampai benar-benar lillahi taala, sampai membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Ketika dia itu memiliki kesulitan apapun, kesusahan apapun, kurang lebih kan seperti itu, dia akan dikeluarkan dari setiap masalah-masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan usah. Mungkin kalau saat ini mungkin kayak yang gondrong-gondrong itu mungkin karena uang 20.000 bisa jadi. Mungkin kayak Gus Idam tadi penasaran sama masjidnya. Mungkin awal-awal seperti itu nggak masalah, kita masih garangan. Tapi kalau sampai ini menjadi terbudaya, wah, orang Gondang Legi itu mohon maaf kalau sudah adzan saya itu nggak bisa, saya harus jamaah. Kemana? Al Ilyas, masjidnya Abah Sulaiman. Saya berangkat. Orang yang bertani, orang yang nukang, orang yang apa, waktunya jamaah. Lama wabil khusus beliau Al Mukarrom Romo Kiai Haji Muammar, Qori internasional yang jauh-jauh dari Jakarta. Semoga keberkahan kerawan beliau kita semua ditakdir mendapatkan keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi, dan menjadi ahli Quran. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga beliau terus diberi kesehatan lahir batin. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga dengan keberkahan Abah Sulaiman sering mendatangkan beliau jauh-jauh dari Jakarta ke Gondang Legi. Semoga kelak dari Gondang Legi ini tumbuh generasi-generasi seperti Al Mukarrom Kiai Haji Muammar. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati beliau Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, Bapak Bupati Malang yang luar biasa. Tadi malam padahal sudah di rumah saya, sekarang sudah nyampe sini ketemu lagi. Biasa tadi juga sudah sedikit kayak ngaji saya dengarkan tadi nggih. Waduh, saya sampai khawatir, waduh ini jatahku ngaji di Jiko Abbas Sanusi ngomong opo aku. Semoga dalam kepemimpinan beliau memimpin Kabupaten Malang diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi program-program kebaikannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan Kabupaten Malang ini menjadi kabupaten yang adem ayem, tentrem, lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Dr. Sucipto SH MH MKN, beliau staf ahli Menteri Hukum bidang hubungan antar lembaga. Beliau juga jauh-jauh dari Jakarta, luar biasa. Semoga jabatan beliau benar-benar membawa barokah dan semoga dalam langkah kebaikannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Malang, Bapak Dandim Malang, dan yang saya hormati owner atau CEO kalau bahasanya sekarang, owner dari Sayap Mas. Beliau itu selain pengusaha juga termasuk idola saya karena luar biasa. Beliau Bapak Haji Sulaiman beserta istri beliau Ibu Hajah Nikmah, semoga beliau terus diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga cita-cita kebaikan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Bagi saya Abah Sulaiman itu seperti halnya lilin. Beliau rela meleleh hari-harinya padahal sudah capek mungkin memikirkan usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya, tapi beliau tidak lupa dengan masyarakat sekitarnya,
untuk gimana masyarakatnya, lingkungannya agar terang. Didatangkan Yai Muammar, dibuatkan masjid kayak Madinah, didatangkan saya jauh-jauh dari Blitar, Masya Allah. Padahal beliau ini sibuk, bahkan beliau juga tidak lupa selalu bersedekah kepada masyarakat sekitarnya, Masya Allah. Semoga umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rela meleleh untuk menarangi orang lain, luar biasa. Tepuk tangan buat Abah Sulaiman. Loh, ini misal yang ditakdir menjadi orang kaya ini Gus Ikdam ini belum tentu ini. Belum tentu ya, tapi beliau Masya Allah bikin masjid kayak di Madinah. Nah ini syukur-syukur nanti semoga yang jamaah di sini dipermudah untuk ziarah Mekah Madinah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya itu sudah cita-cita lama, Bah, saya itu pengen kapan-kapan saya itu harus pernah jamaah di sini. Alhamdulillah ini tadi keturutan jamaah Isya sama Traweh di sini, Masya Allah luar biasa. Suasananya kayak di Tanah Haram, suasananya kayak di Madinah, Masya Allah luar biasa. Tapi bedanya sini sama Madinah yaitu kalau di Madinah mungkin banyak orang Arab, Turki gitu nggih. Kalau di sini Jawa, irunge pesek kabeh, irunge pesek kabeh. Kalau di sana mungkin irunge bangir-bangir nggih. Nggih, tapi nggih luar biasa, luar biasa. Luar biasa, jamaah itu mengikuti sampai akhir, luar biasa, Masya Allah, khusyuk. Bahkan imamnya juga istimewa, rasanya kayak di Madinah. Imamnya rasanya kayak di Madinah. Ya semoga seluruh yang jamaah di Masjid Al-Ilyas ini benar-benar ibadahnya menjadi salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Hafid, putra beliau, anggota DPRD Kabupaten Malang, semoga jabatannya barokah. Dan saya hormati Bapak Haji Syafiq, Bapak Haji Zubaidi, Bapak Haji Basir, dan seluruh para pengurus takmir Masjid Al-Ilyas. Semoga seluruh para takmir ini diberi kesehatan lahir batin dan terus diberi kesemangatan untuk menata ibadah yang ada di Masjid Al-Ilyas ini. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati seluruh para jamaah Masjid Al-Ilyas, seluruh para muhibbin, keluarga besar Sayap Mas. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, dan ditakdir mendapatkan keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saya itu di sini benar-benar kerasan karena suasananya itu mirip di Sabilul Taubah. Yang kumpul di sini itu dari berbagai macam kalangan. Jadi saya datang sebelum maghrib buka puasa di sini. Kerasan yang pertama selain makanannya enak-enak, suasana nomor 2 itu mirip sekali dengan di Sabilul Taubah. Di sini saya bertemu para kiai, para ulama, para tokoh, para habaib. Garangannya juga banyak. Jadi ternyata Abah Sulaiman itu memiliki karismatik, yaitu menjadi magnet, dicintai para tokoh, dicintai para kiai, dan itu garangan-garangan. Bah, saya foto sama garangan-garangan ini banyak. Ada yang tatonya di tangan, ada yang tatonya di leher, bahkan sampai seluruh tubuhnya ditato kecuali giginya tok. Masya Allah kok bisa ngayomi seperti itu. Masya Allah, istimewa ini Abah Sulaiman, harus kita jaga bareng-bareng ini. Termasuk Pak Bupati harus menjaga Abah Sulaiman ini. Semoga beliau terus sehat panjang umur. Alhamdulillah.
monggo bareng-bareng biar nanti tambah barokah. Tadi kita membaca ayat suci Al-Quran, kita sudah, nanti insya Allah kita juga ngaji. Mari bareng-bareng kita awali zikir seperti biasanya ketika kita rutinan di Sabil Tobah, membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Sering saya sampaikan mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin satu hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran, rezekinya lancar, saldonya unlimited, kaya raya kayak Abah Sulaiman, amin Allahumma amin. Wa yu'manu min waqsatil qabri, besok kalau sudah mati isdet akan dijauhkan dari siksa kubur, selamat soko siksa kubur, dan ketika sudah dihadapkan surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar buat panjenengan semua. Maka dari itu saya yakin seluruh yang hadir ini insya Allah ahli surga, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhirlahi rabbil alamin ar-rahim maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Pertama, nikmat dan keberuntungan yang hari ini bisa kita rasakan itu, yang pertama adalah gimana orang-orang kayak kita ini ditakdir bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat wal afiah. Itu nikmat. Karena banyak orang yang merindukan bulan suci Ramadan ini, tapi dengan tiba-tiba kehendak Allah dikersakan yang lain, dikersakne sing liya, mungkin dipanggil oleh Allah, akhirnya tidak bertemu. Ada kalanya yang bertemu tapi keadaannya kurang sehat, akhirnya tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jadi keberuntungan kita yang pertama, kita bisa bertemu bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Keuntungan yang kedua, orang-orang kayak kita itu alhamdulillah bertemu dengan beliau-beliau seperti halnya Abah Sulaiman yang memiliki jiwa sosial luar biasa, perhatian akan ibadah luar biasa. Ya seperti ini, membangun Masjid Al-Ilyas yang semenarik ini. Bahkan beliau memiliki kebiasaan kalau masuk pada bulan suci Ramadan bersedekah untuk yang traweh, untuk yang jamaah. Nah ini luar biasa nih, Sugeng Rawuh ibunda saya, Bunyai Hajah Lam'atul Waridah, dan kakak-kakak saya nggih, Sugeng Rawuh Bunyai. Alhamdulillah full Bunyai mesti rawuh, karena Abah Sulaiman ini kayak anak lanangnya Bunyai ini. Ya, si rawuh, sulit rawuh pada Bunyai. Alhamdulillah. Jadi keberuntungan yang pertama itu. Keberuntungan yang nomor dua, kita itu alhamdulillah bertemu orang-orang seperti beliau Abah Sulaiman, orang yang perhatian dengan masyarakat sekitarnya dan perhatian dengan ibadah masyarakat sekitarnya. Loh, saya yakin jenengan semua yang hadir atau berjamaah di sini itu kan, ya nyun sewu, jangan marah ya. Ya tidak semuanya itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ada kalanya, mungkin seperti saya lah. Saya itu pengen jamaah ke sini karena memang penasaran dan masjidnya bagus. Mungkin ada kalanya, wah kalau jamaah di sana mungkin dapat sangu. Ya nggak ada loh. Sing rene golek sangu wonge teko. Biasanya kudung ireng biasanya. Tapi nek sing luwih parah kudung coklat mburi ya lho. Lah, wonge teko lho. Iya. Lah, tapi beberapa kreativitasannya Abah Sulaiman ini tadi, diakui atau tidak, itu sangat bermanfaat untuk umat. Sangat bermanfaat untuk umat. Artinya ya itu tadi. Saya ketemu di depan itu yang tatoan itu jadi traweh.
yang ini padahal laki-laki kupingnya ditindik gitu malah traweh. Gak aku curiga iso-iso kuwi salat liyane malah ora paling traweh tok. Lho malah keplok-keplok lagi wong teko iki. Iya kan? Tapi dengan beberapa metode-metodenya Abah Sulaiman, mungkin dibangunkan masjid, biar jamaah itu tertarik. Ketika saya diinceng nih bahasa Indonesia ini apa? Halah ya bahasa Jawa ya. Waktu tak intip dari sana, sing tak sawangi sing jamaah ning jero iki ya ora kok apik-apik nemen, sing apik ning sop 1, 2, 3. Burine iki wis blendes kabeh. Wong cetuk kula ya ngene kok. Imame wis Allahu Akbar cetuk Gus Idam ning lor ngono wis ngene. Gus, ra sida salat iki aku. Nggih. Mungkin ya karena masjidnya rapi, bagus. Mungkin ya karena kedermawanannya beliau, mungkin yang jamaah dikasih reward, dikasih hadiah. Nah ini keberuntungan kita. Akhirnya mungkin yang dulunya itu mungkin gak jamaah, akhirnya jamaah. Bahkan yang dulunya yang jamaah mungkin istrinya tok, akhirnya sak bojone kadang anaknya tanggane disilih barang. Iya barang. Gitu Beb, leres tenanan iki tak inceng kabeh, tak pantau kabeh. Wah iki ya. Kadang enek sing ora jamaah barang ku nek Abah Sulaiman muncul ngono langsung ngene Allah. Iki kok ya iso iki ya. Enek-enek tiba nang garangan iki ora ning Blitar tok, Gundang Legi ya akeh tiba aku ya. Lah makanya saya ibu saya sayang sama Abah Sulaiman. Wis kayak kakak saya sendiri karena yaitu beliau itu sosialnya bagus dan memikirkan gimana masyarakat sekitarnya itu lebih baik, membuka lapangan pekerjaan banyak, membuka tempat ibadah dengan semenarik mungkin. Masya Allah, ya minimal jenengan itu kalau memang belum bisa berangkat ke Madinah, minimal di sini foto story ras lumayan. Mari kuwi backsone labbaik Allahumma labbaik. Kuwi kancamu irane ning Madinah. Ya ta? Ya, makanya saya katakan Abah Sulaiman itu ibarat lilin. Beliau rela meleleh, susah payah, menata semuanya untuk menerangi orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Maka PR terbesar kita gimana terus mendoakan beliau beserta istri, beserta keluarga, sehat panjang umur, dalam setiap langkah kebaikannya semoga dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, seperti halnya beliau memiliki gaya atau tradisi. Sekarang masih ada nggak itu? Kalau terawih atau jamaah sama Abah Sulaiman dikasih sangu itu loh. Masih. Loh. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Ini walaupun beliau tidak menyampaikan, tapi secara tidak langsung beliau itu mengajak bulan ini bulan yang penuh dengan berkah. Kita semua harus mengambil keuntungan. Keuntungannya bukan masalah keuntungan bisnis, keuntungan mumpung Allah ini lagi promo pahala besar-besaran. Akhirnya secara tidak langsung, entah itu yang baik atau tidak baik, mereka bersemangat untuk jamaah. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, Ramadan sukun koma sumang fadl. Ramadan itu ibaratnya pasar, kata Imam Hasan Al-Basri, ibaratnya pasar yang tiba-tiba itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tiba-tiba juga ditutup kembali. Waktunya singkat, cuma 1 bulan. Robiha fihiman robiha wa khosiro fihiman khosiro. Beruntung bagi mereka-mereka yang dapat mengambil keuntungan pada bulan tersebut. Beruntung. Dan rugi bagi mereka-mereka yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Lah, panjenengan kita semua, tetangganya, saudaranya, bahkan sampai putranya Abah Sulaiman, kadang saya melihat dari rumah yang Fajar kadang markiri loh, kadang anak bos luar biasa, kadang markiri, kadang saya kirim ke Abah, Fajar ini kenapa ini kok markiri? Waduh, luar biasa loh. Ramadan sukun koma sumang fadl. Ramadan itu ibarat pasar, dibuka oleh Allah kemudian ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita harus benar-benar bisa memanfaatkan bulan ini dengan baik. Robiha fihiman robiha wa khosiro fihiman khosiro.
Mereka akan beruntung yang bisa mengambil keuntungan. Lah salah satunya orang yang akan beruntung yang dapat mengambil keuntungan pada bulan suci Ramadan ini siapa saja? Mereka-mereka yang tidak hanya menjalankan kewajiban pada bulan suci Ramadan, tidak hanya menjalankan puasa saja, tapi mungkin ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnahnya Rasulullah, termasuk traweh, termasuk darus, termasuk kayak penjenengan memperingati nuzul Quran. Abah Sulaiman rela menghadirkan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar, suaranya bagus luar biasa, dan tak lihat jamaah cuma Allah. Loh, kamu itu menikmati tenan apa orang? Ya, aku curiga kayaknya apa wong-wong kayak Allah kayak tak cek kayak tiba nenek sing karo ngantuk Allah. Ya mungkin ada yang soleh-soleh beneran itu, masya Allah menikmati dengan alunan Al-Quran yang dibacakan beliau. Ini luar biasa. Maka secara tidak langsung fenomena yang ada di Masjid Al-Ilyas yang diikhtiarkan dibangun oleh Abah Sulaiman, yang didukung oleh masyarakat sekitar, yang disemangati oleh masyarakat sekitar, ini adalah salah satu ikhtiar gimana kita mengambil keuntungan pada bulan suci Ramadan. Makanya saya yakin seluruh yang hadir ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Lah semisal Abah Sulaiman ini cuek, mungkin kekayaannya atau hartanya itu mungkin tidak digunakan untuk bangun masjid yang menarik seperti ini, atau mungkin katakanlah tidak memiliki reward bagi mereka-mereka yang jamaah, katakanlah cuek, ya pasti saya yakin mungkin waktu terawih ini masih ada orang itu. Lah kayak emak-emak ini mungkin kan terawih jenengan-jenengan mohon maaf loh ya, semangatnya paling awal-awal tok, paling sedino rong dino ya toh. Wong biasanya akhir-akhir mepet Idul Fitri gitu alasannya ngecat pager, ngecat omah gitu. Nah, tapi karena digundang lagi nih, bahkan gara-gara metodenya Abah Sulaiman, kalau bulan suci Ramadan ST ini sepi. Sabilu Toba itu Blitar itu sepi karena semua jamaah ke sini. Lah kalau di Sabilu Toba nggak ada sangunya. Ini luar biasa, masya Allah. Makanya monggo masyarakat sekitar, jamaah-jamaah yang hadir di Masjid Al-Ilyas ini monggo didukung. Kita harus tambah semangat. Beliau rela menghadirkan beliau, bahkan setiap tahun tadi saya bilang bertanya ke Yai Muammar sudah berapa kali, 3 kali katanya. Masya Allah, monggo terus semangat. Dan jangan sampai keistiqomahan kita itu hanya ada pada bulan suci Ramadan saja. Tapi gimana sebisa mungkin nanti setelah bulan suci Ramadan ini selesai, panjenengan terus, karena salah satu afdalul a'mal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul a'mal, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang konsisten, yang dilakukan terus menerus. Tadi Abah Sanusi sudah menceritakan bahwasanya alhamdulillah kita bisa berkumpul, orang itu yang mampu beramal satu dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu untuk bulan yang bukan bulan suci Ramadan. Jadi pada hari-hari biasa itu ketika orang itu melakukan amal soleh, itu pahalanya bisa dikalikan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dawuhnya Rasulullah seperti itu. Lah ketika kita itu mampu beramal, melakukan amal soleh pada bulan suci Ramadan berkali-kali lipat. Bahkan dawuhnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaraha illallah. Dilipat gandakannya pahala amal soleh pada bulan suci Ramadan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masyarakat Gondang Legi, masyarakat dusun Penjalinan ini terus istiqomah, bahkan Ramadan jamaahnya penuh seperti ini, tidak Ramadan penuh seperti ini, masya Allah, insya Allah panjenengan besok akan terkaget-kaget, tiba-tiba di akhirat panjenengan akan diberi fasilitas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Imam Nawawi, mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaraha illallah. Dilipat gandakannya pahala pada bulan suci Ramadan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa musimul khair
wal barokah. Bulan ini bulan penuh kebaikan dan penuh keberkahan bagi siapa saja yang menjalankan amal soleh, entah itu berbagi, entah itu memperbaiki ibadahnya, entah itu istiqomah membaca Al-Qur'annya, entah orang itu mungkin menahan hawa nafsunya dengan sepenuh-penuhnya, kemudian menggantikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah dia akan menjadi orang pilihan Allah yang kelak akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi fihi la haddalah. Dan karunia Allah pada bulan suci Ramadan ini tidak terbatas. Kalau kita ingin meraih Allah, saya minta tolong ini tanya dulu saya. Jenengan itu pengen diperhatekne Gusti Allah napa mboten? Pengen entuk dekengan pusat napa mboten? Dekengan pusat itu maksudnya dekengan Gusti Allah. Umpamane duwe penyakit, golek tombone penyakit penak. Umpamane ra duwe dhuwit, dilalah yo gampang duwe dhuwit, cepet pulih. Duwe utang, sing duwe utang wonge teko. Nyaure yo penak. Lah niki nek pengen golek perhatian yo pada bulan suci Ramadan ini, lakukanlah kebaikan semampu panjenengan, sebanyak-banyaknya, apapun yang kamu mampu itu lakukan. Nah di sini sudah banyak orang-orang baik sebagai contoh-contoh panutan-panutan kita semua. Yang ringan tangan ada, yang entengan ada, yang dermawan ada, yang pinter ngaji banyak, yang istiqomah banyak. Mendekatlah, berkumpullah dengan beliau-beliau. Insya Allah panjenengan pada bulan suci Ramadan ini akan benar-benar mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi saya tadi habis tarawih itu sempat berpikir, sebenarnya selain Abah Sulaiman ini membangun Masjid Al-Ilyas dan mengadakan program berbagi bagi mereka-mereka yang jamaah, ketika saya berpikir secara tidak langsung, Abah Sulaiman itu menciptakan ketahanan iman, pertama untuk dirinya dan keluarganya, nomor dua untuk masyarakat sekitarnya. Secara tidak langsung beliau itu menciptakan ketahanan iman, yang mana iman ini adalah salah satu nikmat yang tidak boleh lepas di dalam diri kita. Bahkan kita selalu berdoa di akhir doa kita bahwasanya kita ingin meninggal dengan husnul khotimah, artinya membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Lah secara tidak langsung dengan semangat beliau itu menciptakan ketahanan iman. Gus, maksudnya gimana tuh Gus? Katakanlah umpamanya saya tadi kan ikut taraweh tuh, lihat jamaah banyak taraweh. Saya mikir, semisal saya menjadi Abah Sulaiman, katakanlah tiba-tiba saya itu pas nggak pengen jamaah, kok tiba-tiba lihat orang jamaah banyak, wah yang jauh saja datang, saya kok enggak, akhirnya kita terpacu untuk datang, terpacu untuk jamaah. Mungkin kalau bagi putra-putra Abah Sulaiman, wah ini loh tiap hari jamaah maktubah, setiap waktu sholat selalu rame, akhirnya mungkin Mas Hafid, Fajar, bahkan sampai Azmi ini kemudian akhirnya terpacu dengan baik, lingkungannya baik. Bagi lingkungannya apa ketahanan imannya? Ya mungkin kalau lingkungannya Abah Sulaiman itu mungkin ada garangan-garangan yang belum baik, ibadahnya belum baik, mungkin yang jauh saja itu loh jamaah, akhirnya mau tidak mau kita memantaskan diri. Lah ini contoh, nggak usah jauh-jauh. Lah ini semisal musim jamaah, tetangga-tetangga ini mau keluar nggak pakai kerudung saja, mikir toh? Mikir, artinya ketahanan imannya semakin bagus. Masya Allah, makanya di sini harus benar-benar didukung. Saya yakin dengan seringnya kehadiran ulama-ulama di tempat ini, berkumpulnya para ulama di tempat ini, saya yakin pasti suatu saat dari desa sini, dari daerah ini akan muncul ulama-ulama masa depan. Amin Allahumma amin. Ini ketahanan iman yang luar biasa.
Contoh kayak saya, misal saya sendiri, saya ini punya rutinan Senin sama Kamis. Secara tidak langsung itu kan menjadi ketahanan iman saya. Kayak saya misal diundang orang puasa-puasa, kan poso-poso awan-awan yo nguwelak to. Apa neh ro es degan ning dalan, es teh. Tapi pengen jane minggu ning warung ngono pengen. Beh tapi ngoro tanggaku, ngoro followerku. Akhirnya yo wis pilih tersiksa ning jero mobil ngono ae. Nggih, secara tidak langsung akhirnya kita memantaskan diri terus baik. Makanya Masya Allah, semoga seluruh jamaah Masjid Al-Ilyas dan masyarakat sekitar ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membentuk ketahanan iman, kalau memang kebiasaan-kebiasaan berjamaah dan memakmurkan masjid ini benar-benar terjaga ila yaumil kiamah, seluruh masyarakat sini itu jamaah terus. Wis katakanlah kayak Madinah lah. Katakanlah kayak Madinah. Hobinya jamaah. Setiap jamaah toko tiba-tiba ditutup. Setiap jamaah kegiatan apapun ditinggal dulu. Jamaah. Akhirnya sampai ibadahnya itu benar-benar lillahi ta'ala, menjadi salah satu ibadah sebagai pembentuk atau perwujudan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah di daerah sini tidak ada yang susah, semua masyarakatnya makmur. Loh, saya bilang seperti ini ada dalilnya. Jenengan pernah buka Al-Quran enggak? Pernah baca ayat firmannya Allah seperti ini enggak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya ini tadi konsisten sampai benar-benar lillahi ta'ala, sampai membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Ketika dia itu memiliki kesulitan apapun, kesusahan apapun, kurang lebih seperti itu, dia akan dikeluarkan dari setiap masalah-masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan usah. Mungkin kalau saat ini mungkin kayak yang gondrong-gondrong itu mungkin karena uang 20.000 bisa jadi. Mungkin kayak Gus Idam tadi penasaran sama masjidnya. Mungkin awal-awal seperti itu nggak masalah, kita masih garangan. Tapi kalau sampai ini menjadi terbudaya, wah orang Gondang Legi itu mohon maaf kalau sudah adzan saya itu nggak bisa, saya harus jamaah. Kemana? Al-Ilyas.